Halo teman-teman trader, balik lagi di channel NFC Forex TV. Bareng sama saya Arya, saya adalah seorang trader dan juga salah satu mentor di komunitas NFC. Dan di dalam video ini kita akan ngebahas hal yang menarik banget nih teman-teman. Kita kayaknya belum pernah deh ngobrolin ini sebelum-sebelumnya. Dan hal ini tuh sering banget disalahartiin, disalahpahami sama kebanyakan trader, yaitu gap di dalam market. Teman-teman pernah denger nggak gap itu apa? Mungkin banyak yang udah notice ya gap itu seperti apa, mungkin ada juga yang belum. So, teman-teman pastiin untuk nonton video ini sampai akhir. Oke, teman-teman, ini kebanyakan trader ketika ketemu gap di dalam sebuah market, mereka cenderung menghindar karena dinilai punya resiko yang tinggi banget. Padahal kalau misalnya kita punya pemahaman yang tepat, kita tahu cara memanagenya, kita tahu cara memanfaatkan gap di dalam market tersebut, ini bisa menghasilkan sebuah trading plan yang powerful, yang cukup powerful bisa saya bilang. Nah makanya di dalam video ini saya bakalan ngelurusin mitos-mitos yang ada tentang gap di dalam market, sehingga teman-teman bisa memanfaatkan gap tersebut, bukannya menghindari, ini dijadikan sebuah trading plan yang aman dan juga efektif. So, kita bakalan bahas pertama apa itu gap. Yang kedua, kenapa gap itu terjadi? Ketiga, kita akan melihat contoh-contoh kasus di dalam market ketika sedang gap dan di mana sih saya harus entry ketika gap tersebut terjadi. Oke, teman-teman, kita akan ngobrolin tentang gap di dalam sebuah market dan kenapa gap ini terjadi dan apa itu gap, gitu ya. Di dalam sebuah market ada pergerakan harga. Harga bergerak ada sebabnya, ada faktor yang menyebabkan harga itu bergerak, yaitu order. Baik order buy ataupun order sell. Pada akhirnya harga akan naik ataupun turun gitu. Di dalam ilmu unfill order, teman-teman, ini ada istilah yang namanya balance dan imbalance. Kita akan bahas dulu yang pertama itu balance. Balance berarti kekuatan antara willing buyer dengan willing seller seimbang. Jadi di dalam balance, di pergerakan harga yang balance ini, kekuatan antara willing buyer dan willing seller ini cenderung seimbang. Sehingga membentuklah ya, kalau misalnya area yang biasa kita kenal ini adalah area sideways. Area harga bergerak di situ-situ aja, di parameter itu-itu aja gitu. Dia tidak ada yang signifikan, tidak ada yang mendominasi antara si willing buyer ataupun si willing sellernya. Kebalikannya, kalau misalnya imbalance, berarti ada kekuatan yang mendominasi. Atau kita sebutnya ketidakseimbangan. Akhirnya ada yang mendominasi. Baik itu si willing buyer ataupun si willing seller. Contohnya kalau di market USD JPY, area sideways itu seperti apa? Gampangnya kita lihat aja area yang bergerak di situ-situ aja. Contohnya, ya area ini ya, sudah pasti, sudah terlihat dengan sangat jelas. Nah, ini adalah balance. Kemudian coba kita cek lagi yang kelihatan aja. Ini juga ya, area-area yang ini. Oke, ini adalah area balance, terus bisa disebut juga ini area balance gitu ya. Nah, area imbalance ini ada kekuatan yang mendominasi. Contohnya apa? Kekuatan yang mendominasi, kalau misalnya teman-teman lihat candle drop di bawah sini, ini adalah candle news ya teman-teman. Nah, kenapa candle drop yang tinggi banget ini terjadi akibat adanya imbalance di dalam sana? Berarti sudah dipastikan nih di USD JPY waktu itu ini hari Kamis ya, tanggal 11 Juli ini mungkin ada news teman-teman, dan ada institusi yang menjual di dalam market ini sehingga terjadinya ketidakseimbangan kekuatan antara willing buyer dengan willing seller. Nah, willing sellernya ini lebih dominan gitu. Kalau misalnya di ilmu unfill order gitu ya, kalau balance ini biasanya dia membuat sebuah basing, kalau misalnya imbalance ini dia membuat sebuah leg gitu, baik leg in ataupun leg out gitu. Nah, gap itu adalah kekuatan imbalance yang sangat tinggi atau greater imbalance gitu ya. Jadi gap itu adalah greater imbalance. Gap itu terjadi ketika adanya imbalance harga yang sangat-sangat tinggi. Akibatnya dia membentuk sebuah gap gitu. Tadi kita ngobrolin tentang imbalance.
ada satu catatan lagi yang perlu teman-teman tahu. Area UFO atau unfilled order, strategi yang biasa kita gunakan ini terjadi atau kita gunakan ketika terjadi imbalance. Contohnya, teman-teman, kalau misalnya kita gambar, ketika terjadi sebuah drop ya, kemudian dia membentuk basing, kemudian drop lagi, teman-teman, ini terjadi imbalance harga. Di titik tengah sini terjadi balance harga. Tetapi di leg out-nya ya, yang penutupnya ini terjadi imbalance. Nah, maksudnya apa dari dua catatan ini? Berarti ketika di sini kuat, sama-sama kuat antara si willing buyer ataupun willing sellernya yang mengakibatkan harga sideways atau membuat sebuah basing, kemudian ada si willing seller yang lebih mendominasi kekuatannya. Nah, ketika terjadinya si willing seller ini memiliki kekuatan yang lebih signifikan dibandingkan si willing buyer, dia yang membentuk candle bearish yang sangat kuat gitu, dia mengakibatkan membuat sebuah leg out. Nah, ketika sebuah market atau pasar membentuk area seperti ini kita sebut area UFO. Karena syarat dari area UFO ada leg in, ada basing. Basing terjadi ketika harga balance ya, dan dia terjadi imbalance harga, berarti ada si willing buyer ataupun willing seller. Dalam kasus ini willing sellernya lebih mendominasi dan dia membentuk candle bearish sangat signifikan ke bawah, dan ini disebut adalah area unfilled order. Makanya kenapa di catatan kita tadi area UFO ini terjadi ketika ada imbalance harga. Nah, kita teman-teman yang biasa menggunakan unfilled order ini tahu ya, mengambil area di sini alasannya kenapa. Gitu. Nah, kita mengambil area UFO di basing sini. Jadi area UFO ini terjadi atau biasa kita ambil ketika adanya imbalance harga di dalam sebuah market. Kita coba nyari contoh kasusnya aja. Kita coba ke Euro USD. Euro USD. Nah, di Euro USD kira-kira ada gap nggak yang bisa kita ambil sebuah contoh? Oke, yang paling dekat di sini ada gap, teman-teman. Ini ada gap, cuman kalau dilihat dari sebuah strukturnya, karena kan tadi ya kita mau ngambil area struktur. Contohnya gini deh, kalau misalnya kita gambarin, kita pengen di sini ada rally, terus di sini ada basing, kemudian gap, dan harga misalnya membentuk di sini, gitu ya. Nah, ini adalah yang disebut gap. Jadi ada candle Marubozu atau candle yang sangat signifikan kekuatannya, pergerakannya sangat cepat dan sangat-sangat kuat, tidak tergambarkan oleh candle bullishnya gitu. Nah, akibatnya ini disebut adalah gap. Kita bisa mengambil area dari jejak order tersebut. Kita bisa mengambil sesuai dengan struktur yang biasa kita gunakan, rally based rally. Kita ngambil area di sini. Jadi teman-teman tidak langsung ngambil buy atau karena gini, mitosnya kebanyakan yang bilang kalau misalnya terjadi area gap, ini pasti akan terisi di market yang akan datang. Ya, di beberapa kasus hal tersebut memang terjadi ya. Contohnya area seperti ini, ketika ada gap di sini, ya udah kita buy aja. Bener aja, pas kita buy misalnya di titik sini, harga naik ke atas. Nah, kita profit karena kebanyakan mitos ini bilang kalau ada area gap kita berlawanan aja. Misalnya dia ada rally based drop atau drop based drop gitu ya, terus ada gap di sana, ya udah kita buy aja karena harga akan nembus ke area gap tersebut gitu. Tapi kalau misalnya kita tarik menggunakan ilmu unfilled order, contohnya kan kayak gini teman-teman. Di beberapa video sebelumnya kan saya udah pernah jelasin kalau misalnya di sini ada area drop based drop gitu ya. Drop gini terus kayak gini gitu kan. Nah, dia kan akan menjemput ke area basing di sana, di area UFO di sana baru dia running sesuai dengan area yang seharusnya. Nah, bedanya di sini karena gap area leg out yang ini atau candle leg out ini tidak ada gitu. Jadi sebetulnya konsepnya sama aja, cuman ini mencari area momentum gitu. Dia memanfaatkan ketika pembalikan atau reversal harga yang dari bawah ini menuju ke atas gitu, yang dia akan menjemput si area UFO yang ini gitu ya. Contohnya di sini. Kita kan punya area UFO yang drop base drop sini di area basing sini. Nah, ini kan kita kan punya area UFO ini. Kalau di gap
area yang sini tidak ada. Kita coba seperti apa ya biar warnanya putih. Coba kita taruh lah ya, ini adalah area gap, kita coba warnain putih. Ini opacity. Nah, area gap ini kan terjadi seperti ini ya teman-teman. Di sini ada drop, basing, terus dia ada leg out tapi tidak terlihat karena saking signifikan kekuatan si willing sellernya. Kemudian dia langsung open harga di bawah sini dan harga menjemput. Sebetulnya kalau melihat dari kacamata unfill order. Tapi kebanyakan teman-teman di luaran sana yang malah memanfaatkan si momentum pembalikan harga. Ketika harga sudah di bawah, harga kan naik ke atas nih. Dia nge-buy nih di sini. Harusnya kan kita selling di sini. Kita menjual di sini kan. Ketika kita menjual di sini, kita baru mendapatkan profit gitu kan. Tapi kita menunggu gitu. Tapi ada teman-teman trader juga yang memanfaatkan momentum ketika pembalikan harga, penjemputan harga, proses penjemputan harga gitu. Ketika harga drop di sini, dia nge-buy gitu ya. Terus harga running dan yes, profit sih, betul memang. Habis itu dia drop lagi ke bawah. Cuman saya rasa kalau misalnya menggunakan strategi tersebut, ini jadi nggak jelas risk rewardnya gitu. Karena kalau misalnya kita menggunakan sebuah area, lebar area, RR-nya jelas, risk rewardnya jelas. Kita punya SL-nya sesuai dengan lebar area yang kita miliki gitu. Tapi kalau misalnya kita langsung nge-buy aja, kita kan nggak akan tahu di mana kita harus ngeset SL, di mana kita harus ngeset TP, dan entry yang presisi. Nah seperti itu. Jadi entry gap berdasarkan unfill order ini menurut saya jauh lebih aman, jauh lebih efektif gitu. Karena kita tidak meresikokan banyak hal di dalam sebuah market. Apapun bisa terjadi. Contohnya kalau misalnya di Euro USD ya, kayak tadi yang di sini, kita coba hapus dulu. Ini adalah area gap teman-teman. Cuman di sini tidak ada struktur signifikan UFO gitu karena di sini adalah area lag. Di sini disebut ini termasuknya area lag gitu ya karena di sini ada rally base drop gitu ya. Di sini ada rally, ini ada basing, di sini baru drop. Di sini tidak ada basing yang menuju ke si gapnya gitu. Jadi kita no trade sebetulnya di sini. Pun kalau misalnya kita no trade di sini, ini areanya tidak bekerja atau dia terhit SL gitu ya. Coba kita mundur lagi ke belakang. Nah, di sini ada gap, teman-teman. Ini ada gap juga yang cukup jelas ya. Dia ada candle Morubozu bearish ke bawah yang tidak terlihat. Ini disebutnya gap dan kita bisa ngambil area basing yang ini. Di sini ada rally, ada basing, ada drop, ada rally base drop. Gitu. Berarti SL Mas, tenang, kita belum menggunakan buffer zone. Kita bulatin aja ke bawah, 41 ditambah 7 berarti 8. Nah, harga running bergerak kejemput di sini, touching sekali, kemudian masuk lagi untuk yang kedua kalinya, ketiga kalinya, dan harga masuk terlalu dalam dan hit sampai ke TP2 baru dia menuju ke SL. Ini adalah salah satu gap area atau kita mengambil area UFO yang ada gapnya dan bekerja cukup baik, dia sampai TP2 teman-teman. Terus kita coba cari lagi gap yang selanjutnya. Nah, sini ada gap juga teman-teman. Di sini ada area yang bisa kita ambil dari sini. Oke. Sampai ke bawah sini. Oke, kita coba tinggal tambahin aja Fibonacci-nya. Kita tarik perbandingan RR kita. Harga masuk cukup dalam, tidak menyentuh SL dan hit sampai TP3 menembus, bahkan kalau teman-teman ngambil TP jauh juga ini tetap bekerja. Gitu, ya. Selanjutnya apakah ada gap lagi? Gap. Coba kita cek, kita kecilin. Nah, ini ada salah satu gap yang cukup jelas juga, teman-teman. Di sini ada drop base drop sebetulnya, ya. Di sini ada drop, di sini ada basing, terus ada signifikan drop di sini, cuma tidak terlihat juga karena ini gap. Tapi area ini tidak bekerja dengan baik karena dia tertembus di candle bullish. Ini candle news ya. Biasanya yang signifikan seperti ini, yang steroid seperti ini adalah candle news. Jadi ini adalah salah satu plan yang juga tidak bekerja, sama kayak yang tadi di pertama. Gitu. Coba kita ke next pair aja, kita ke GBP USD. Di GBP USD apakah ada gap yang bisa kita manfaatkan? Kita coba cek. Wah, jauh juga ya. Nah, ini teman-teman. Oke. Di sini ini adalah area gap. Ya, kalau misalnya teman-teman ngambil dari sini ke atas sini, terus seperti biasa kita tambahin
89 berarti ditambah 7 96. Klik OK. Harga yes masuk dalam, cukup dalam. Harga masuk dalam banget, hampir SL dan running hit sampai ke TP2. Habis itu dia baru lanjut ke SL. Gitu, ini adalah salah satu gap yang cukup oke, teman-teman bisa gunakan juga gitu. Ulang, yang teman-teman bisa gunakan juga gitu. Dan ada banyak sebetulnya kasus-kasus gap ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada waktu untuk backtesting gitu ya, teman-teman cari area-area yang spesifik mengenai tentang gap dan teman-teman menggunakan area unfill order di dalamnya, kira-kira hasilnya seperti apa, teman-teman juga bisa melakukan backtest gitu ya. Oke teman-teman, kita tadi udah bahas mengenai tentang gap di dalam sebuah market. Nah, coba kita bikin remind lagi, kita bikin rangkuman lagi nih. Apa itu gap dan kenapa gap itu terjadi? Yang pertama, gap itu terjadi akibat adanya imbalance. Nah, imbalance di sini, imbalance yang kuat banget, greater imbalance, sehingga terjadinya gap. Di dalam sana ada satu candle Marubozu yang tidak tergambar di dalam market. Dia baik candle bullish ataupun bearish gitu ya. Nah, itu yang disebut gap. Sebetulnya kita tetap kan, tadi saya sudah ngambil beberapa contoh kasus, sebetulnya teman-teman tetap bisa memanfaatkan gap tersebut sebagai sebuah trading plan gitu. Contoh tadi di Euro USD dan GBP USD ada area-area yang sesuai berdasarkan unfill order yang bisa kita ambil. Karena gini, UFO sederhana kalau kita tarik, UFO ini kan terjadi ketika terjadinya imbalance di dalam market gitu kan. Ada leg in, ada basing, balance, dan leg out. Leg outnya di imbalance gitu. Nah, bedanya di gap sini imbalance-nya terlalu kuat sehingga candle yang leg out tersebut, leg out-nya tersebut, move out-nya tersebut tidak kelihatan gitu. Tapi kalau misalnya kita tarik garis lurusnya sebetulnya sama aja gitu. Kayak struktur biasa, drop base drop, leg in, basing, leg out. Cuman bedanya di sini drop, basing, gap gitu. Ini tetap sah, area basing di drop base drop di situ tetap sah untuk bisa kita ambil dan kita jadikan sebuah trading plan. Tadi ada beberapa contoh kasus, ada yang running, ada yang tidak. Sama sebetulnya outputnya, ada trading plan yang bekerja, ada trading plan yang tidak bekerja. Nah, sikap saya sebetulnya kalau menemukan area gap tersebut, ketika saya nilai area tersebut bagus untuk diambil, memenuhi kriteria ya, kita ngelihat dari trennya, kita ngelihat dari struktur areanya, kita ngelihat dari lokasi areanya juga dan bagus, saya akan tetap entry di dalam area gap tersebut. Ada beberapa trader juga yang memanfaatkan momentum yang saya tadi udah jelaskan gitu ya. Dia terjadi gap dan ada pemahaman bahwa area gap tersebut nanti akan terisi. Misalnya dia drop base drop leg out-nya dia kosong karena gap gitu kan, dan dia buy dari bawah. Dia nge-buy dari bawah dan dia profit karena harga naik ke atas. Sebetulnya kalau kita tarik lagi ke unfill order, menurut saya jauh lebih aman dari sisi risk reward-nya. Teman-teman tahu ngambil TP-nya di mana, SL-nya di mana. Beda kalau misalnya teman-teman memanfaatkan momentum. SL-nya berarti jadinya kira-kira teman-teman mungkin mematok berapa pips gitu kan SL-nya, atau TP-nya nanti berapa pips. Teman-teman nggak tahu sampai mana gitu kan. Tapi dengan unfill order kita udah tahu, kita ngambil area dari week to week di base-nya. Berarti SL-nya ya base yang atas gitu ya, week yang atas, entry-nya di base yang bawah, dan kita TP-nya sesuai dengan lebar area antara entry ke SL, begitu juga entry ke TP gitu. Nah, itu kira-kira penjelasan saya tentang gap. Kalau misalnya teman-teman gimana selama ini, apakah kalau ada gap tetap trading atau libur dulu? Boleh coba share pengalaman teman-teman di kolom komentar di bawah. Pastikan untuk like video ini dan pastiin juga untuk subscribe channel NFC Forex TV. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman yang mungkin membutuhkan di luar sana. Sampai ketemu di video berikutnya.